Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Ini insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Quraisy. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mulai pembahasan dalam surat Al-Quraisy. Ini suratnya hanya pendek, insyaallah kita sudah menghafal semua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama di sini ila Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy ini apa? Ini mereka kontinu ataupun terus menerus dalam melakukan perjalanan. Ini perjalanannya kapan? Yaitu ketika musim dingin mereka ke negeri Yaman. Disebutkan mereka apa? Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman, kemudian tatkala musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Apa tujuan yang mereka lakukan? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah mereka adalah berdagang dan juga melakukan usaha. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ini akan membinasakan bagi orang yang hendak melakukan keburukan kepada mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa menjaga orang-orang Quraisy yang hendak melakukan perdagangan dari Yaman ke negeri Syam. Ini Allah jaga, dan adapun orang yang ingin mencelakakan mereka, ini Allah akan binasakan. Kemudian saudara sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini melanjutkan bahwasanya ini perkara yang agung yang diharamkan, kemudian tetap pada hati-hati orang-orang Arab dan di sini perkara yang dilarang dalam agama, yaitu berbuat buruk. Ini misalnya di zaman dahulu, zaman sekarang pun kita tidak boleh menghadang atau mencelakakan orang yang melakukan perjalanan. Tidak boleh membuat demikian, ini diharamkan. Ini zaman dahulu Allah larang mereka dari perbuatan demikian, yang mereka yang hendak melakukan orang-orang Quraisy sampai mereka memuliakan mereka, yang memuliakan orang-orang Quraisy. Jadi maka dengan ini Allah akan mencelakakan mereka. Kalau orang-orang Arab yang disebutkan hendak mencelakakan orang-orang Quraisy sampai orang-orang Arab itu memuliakan mereka, memuliakan orang Quraisy, tidak buat
keburukan, tidak mencelakakan mereka. Kemudian saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sini disebutkan bahwasanya dan bahkan sampai tidak mengganggu mereka dalam bersafar. Jadi mereka ini tetap tidak Allah celakakan sampai mereka tidak yang mengganggu dalam perjalanan bersafar mereka orang-orang Quraisy yang tidak melakukan perjalanan atau perdagangan dari negeri Yaman sampai menuju Syam. Dan perkara ini merupakan perintah untuk bersyukur. Yani Allah perintahkan untuk bersyukur. Bagaimana cara syukur yang benar? Yang pertama kita mengakui semua nikmat itu datang dari Allah. Kemudian yang kedua kita mengakui semua. Yang kedua kita memuji Allah tatkala mendapatkan nikmat. Kemudian yang ketiga ini menggunakan nikmat sesuai yang Allah ridha. Ini sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersyukur, maka dilanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka beribadahlah kepada Rabb yang bait ini Ka'bah. Di sini dalam ayat ini diperintahkan kepada Rabb Rabb Ka'bah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita diperintah, di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya di sini liyuwahhidu wa yukhlisu lahul ibadah. Yani untuk mengisahkannya, mengisahkan Allah dalam peribadahan dan mengikhlaskan dalam masalah ibadah. Yani mengisahkan Allah dalam beribadah, yani ibadahnya itu hanya Allah saja. Yang bukan kepada Allah saja, bukan baik ibadah zahir maupun ibadah batin. Ibadah zahir ini yang kelihatan, orang lain dirinya dan orang lain pun bisa melihatnya. Kalau ibadah batin hanya dirinya dengan Allah yang bisa melihatnya. Kalau orang ibadah zahir seperti baca Quran dan haji, adapun ibadah batin itu ada seperti takut, cinta, dan rasa harap. Kemudian perintahkan juga untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Jadi ibadahnya itu karena Allah, ya bukan karena manusia atau pengen dipuji atau agar dikatakan orang yang rajin dan yang lainnya. Jadi murninya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Itulah ibadah yang ikhlas dan mengikhlaskan ibadahnya pada Allah. Kemudian di sini firman Allah Ta'ala, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberikan makanan setelah mereka lapar dan memberikan aman setelah mereka takut. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan keamanan setelah rasa takut, dan ini merupakan sebuah nikmat yang besar, nikmat dunia yang paling besar. Jadi ada dua nikmat disebutkan dalam ayat ini, yakni Allah berikan makan setelah lapar, kemudian Allah berikan rasa aman setelah takut. Jadi keamanan itu merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dengan aman ya kita bisa melakukan ibadah, intinya bisa melakukan aktivitas baik tentang aktivitas agama ataupun aktivitas dunia. Kemudian maka dengan ini ya diperintahkan untuk bersyukur, diwajibkan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya tatkala mendapatkan dua nikmat tersebut. Tatkala mendapatkan nikmat terkhusus dua nikmat yang disebutkan tadi. Kemudian saudara sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita benar-benar untuk bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir itu nikmat yang kelihatan, nikmat yang tampak, ataupun nikmat yang batin itu perkara yang hati. Termasuk nikmat zahir kita dapat kesehatan, kemudian
apalagi kehidupan atau rezeki kita dicukupkan, kemudian perkara-perkara ya, yang batin lah, yang lainnya, kemudian ya, nikmat batin ya, tadi nikmat zahir, kali ini nikmat batin, ini saya hati tenang, ini tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya gelisah, ini merupakan sebuah nikmat. Maka dan apa dan apa tatkala mendapat nikmat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, di sini khusus bagi Allah ya, yang memiliki rupiah berperbuatan dengan ini Rob yang memiliki al-bait atau Ka'bah, ini keutamaan dan kemuliaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya khusus bagi Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala zat rububiyah. Ya, rububiyah ini adalah yang menciptakan, menguasai dan mengatur. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah ya Rabb, yang menguasai ya al-bait atau Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya untuk apa ini? Adanya Ka'bah untuk kemuliaan, keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang ya, muslim. Ya, karena apa? Ya, orang melakukan ibadah ya, arahnya apa? Untuk sholat ini harus menghadap kiblat. Kemudian di Ka'bah sana merupakan tempat ibadahnya orang muslim ya, terkhusus ibadah haji. Dan maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Ini adalah Rabb ataupun Tuhan segala sesuatu. Ini yang menguasai segala sesuatu. Jadi semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila terdapat kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan akhirnya kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.